Saudara, 2 bulan jelang pendaftaran pemilu presiden 2024, terjadi persaingan elektabilitas bakal calon presiden. Hasil survei Litbang Kompas yang paling baru, 21 Agustus kemarin, menunjukkan persaingan ketat terjadi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kami pagi hari ini akan membahas soal elektabilitas bakal calon presiden bersama sejumlah narasumber. Ada anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, dan juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wianto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung ke Mas Bima dulu. Mas Bima, elektabilitas Ganjar unggul dalam survei Litbang Kompas kemarin di 21 Agustus kemarin, tapi tipis, marginnya kecil sekali selisihnya dengan Prabowo. Ada analisis tersendiri dari Anda dan tim di PDI Perjuangan? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kami menghargai ya dan sangat memperhatikan setiap hasil survei yang disampaikan oleh beberapa sumber. Dan kami melihat perkembangan-perkembangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya kandidat satu dengan yang lainnya. Ya. Karena apapun hasil survei juga merupakan satu indikator ya, walaupun itu bukan hasil akhir. Saya melihat usaha-usaha bagaimana mengenalkan Mas Ganjar Pranowo yang saat ini tingkat popularitasnya belum menyeluruh. Kalau tidak salah dari Kompasnya sekitar 84%. Ya. Usaha-usaha kami untuk mengenalkan ini memang. Mas Bimo, mohon maaf, saya potong. Ini audio Anda kurang begitu jelas. Mungkin nanti tim teknis kami akan memperbaiki. Saya akan nanti akan tanyakan kembali pertanyaan yang sama. Nanti saya untuk sementara akan ke Pak Wihadi dulu untuk menanyakan hal yang sama. Pak Wihadi, pertanyaan saya sama sambil menunggu audio Mas Bimo nanti diperbaiki oleh tim teknis kami. Pertanyaan sama, elektabilitasnya Pak Prabowo saat ini tipis ya, meskipun sedikit di bawah Mas Ganjar, tapi tipis. Analisis dari tim Partai Gerindra bisa Anda utarakan, Pak Wihadi? Ya, pertama-tama kita melihat bahwa hasil yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini semuanya merupakan suatu bahan evaluasi bagi tim kita semuanya. Ya. Jadi bahwa kenaikan elektabilitas Pak Prabowo pada saat yang lalu yang naik, kemudian sekarang ini mungkin ada penurunan, tapi mungkin penurunan ini nanti akan kita evaluasi, dan kerja-kerja keras daripada kami di lapangan dan kerja-kerja keras kami semuanya ini adalah juga tetap akan kita genjot di lapangan, dan saya kira kita melihat bahwa elektabilitas Pak Prabowo itu masih ada kemungkinan untuk bisa naik kembali, karena kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas, pada saat kita bicara head to head, maka Pak Prabowo sebenarnya unggul dari Ganjar maupun dari Anies. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini posisinya adalah posisi di mana banyak pemilih yang sebenarnya ke Pak Prabowo, tetapi karena ada dengan Pak Anies mungkin mereka akan masuk ke Pak Prabowo. Jadi di sini kita melihat bahwa tokoh pemersatu daripada Pak Prabowo ini adalah yang memang bisa menjadi option daripada semuanya. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang kita lihat bahwa ke depannya itu gerakan-gerakan kita atau kemudian kader-kader kita itu tetap akan bergerak, dan kita percaya bahwa relawan-relawan juga akan menambah daripada elektabilitas Pak Prabowo. Dan ini saat ini memang relawan-relawan kita ini kan masih banyak yang baru deklarasi, belum bergerak. Jadi saya kira setelah deklarasi ini kita akan bergerak. Ya, dari hal itu maka elektabilitas Pak Prabowo kita yakin bahwa akan meningkat dari gerakan-gerakan yang akan dilakukan nantinya. Jadi saya kira itu adalah merupakan kedepannya kita lakukan dalam gerakan-gerakan daripada relawan-relawan ini. Artinya analisis Anda, relawan-relawan yang baru saja mendeklarasikan diri ini belum sepenuhnya bergerak begitu ya, karena baru saja mendeklarasikan diri, sedangkan dari kubu Mas Ganjar melalui PDI Perjuangan ya sudah banyak mesin-mesin yang sudah bergerak begitu, lebih dulu dibandingkan Pak Prabowo. Saya akan kembali ke
Mas Bimo sudah Halo, halo, tes. Ya, baik, halo. sudah jelas, audionya sudah jauh lebih Ya. jelas. Terima kasih, Mas Bimo. Silakan analisis Anda soal elektabilitasnya Mas Ganjar kali ini. Ya, pertama-tama tentunya kami menghargai dan sangat memperhatikan hal-hal yang menyangkut hasil survei. Ya. Kami melihat bahwa apapun hasil survei itu bisa kita lihat sebagai satu variabel, satu indikator, walaupun bukan sebagai satu hasil akhir, karena kita juga ingin mengetahui begitu dinamisnya masyarakat pemilih saat ini di era teknologi informasi yang cepat mengubah persepsi masyarakat antara kandidat satu dengan kandidat yang lainnya. Alasan-alasan naik turunnya itu yang justru kami perlukan untuk melihat variabel-variabel atau indikator-indikator yang menyebabkan kandidat-kandidat ini naik turunnya, termasuk di sini adalah Ganjar Pranowo. Apalagi waktunya sekarang ini semakin mendekat, ya. Waktunya masih cukup lumayan panjang sih sampai Februari, dan untuk mengubah keadaan dari hasil-hasil survei itu masih ada waktu, saya melihat begitu. Nah, mengenai masalah Ganjar Pranowo, memang usaha kami yang pertama adalah bagaimana ngejar popularitasnya dulu. Karena sampai hari ini kita masih sekitar 84% yang baru mengetahui Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan mengenal Ganjar Pranowo. Ini survei internal ya, Mas Bimo ya? Ya, survei internal, dan Kompas juga sekitar 87 kalau tidak salah, Kompas. Ya. Sampai hari ini kita masih 13% kalau dari survei Kompas yang belum mengetahui soal Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo. Disinilah mulai ada keserasian atau kekompakan antara mesin partai dan kawan-kawan relawan untuk mensosialisasikan. Seperti yang kita lakukan kemarin, gerakan menempel stiker atau memasang baliho dan spanduk kepada seluruh jajaran partai maupun para relawan. Ini yang tentunya kami inginkan, dan setelah tanggal 5 September besok masa jabatan gubernur itu selesai, maka lebih bisa optimal kembali untuk membawa atau menghadirkan dan mendatangkan Pak Ganjar Pranowo kepada seluruh segmen masyarakat yang ada di Indonesia. Di situ kita harapkan waktunya lebih panjang daripada saat ini yang hanya hari Jumat dan Sabtu atau Sabtu dan Minggu. Pak Ganjar Pranowo ini bisa menggunakan waktunya untuk sosialisasi ke masyarakat. Saya kira itu. Artinya begitu jabatannya Pak Ganjar Pranowo selesai sebagai Gubernur Jawa Tengah, langsung tancap gas gitu ya, Mas Bimo? Saya kira itu akan lebih efektif. Lebih efektif, karena waktunya juga lebih banyak begitu ya, tidak hanya Sabtu Minggu. Baik, saya akan ke Bung Pipin. Bung Pipin, ini dibandingkan Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo, kenapa Anies masih gapnya cukup jauh begitu? Analisis Anda soal hasil dari Litbang Kompas terakhir ini bagaimana? Yang pertama, kami tentu bersyukur ya, Litbang Kompas masih memasukkan nama Pak Anies. Pasti dimasukkan lah. Bagaimanapun tetap diperhitungkan lah Kang Pipin. Ya, silakan lanjutkan Bung Pipin. Meskipun kami harus akui bahwa pola ini kan terjadi di Pilkada DKI. Bahwa Pak Anies Sandi dulu memang angka kurang lebih hampir sama ini. Dulu Agus Silvi, kemudian Ahok Jarot juga angkanya 30, Pak Anies juga Sandi 19% kurang lebih. Jadi saya kira bagi kami, ya survei kami hormati ya, tetapi tentu bagi kami melihat hasil survei malah membuat kami optimis, kami bergerak lebih sistematis ya, masif dan masif untuk seluruh relawan kami dan partai-partai pendukung. Jadi kalau melihat dari pola ini kami yakin ya bahwa apa sih yang terjadi saat ini? Saat ini Pak Anies misalnya bukan lagi Gubernur DKI Jakarta. Ya. Sedangkan Mas Ganjar, Pak Prabowo masih menjabat. Pak Prabowo saat ini Menhan, kemudian Pak Ganjar saat ini masih Gubernur Jawa Tengah. Itu salah satu perbedaan mungkin yang bisa kita lihat. Oke. Ya. Jadi beda kalau misalnya nanti kalau semuanya sudah tidak lagi menjabat. Saya kira di sini ada peluang ketika nanti misalnya didaftarkan ke KPU semuanya punya status yang sama, bukan menjabat sebagai pejabat publik, akan relatif lebih fair
Dan itu yang terjadi sebetulnya ketika Pilkada DKI. Apalagi ketika masuk kampanye, kemudian gagasan masing-masing calon presiden itu disampaikan kepada publik, dipublikasikan di media nasional secara masif, maka itu adalah peluang bagi calon kami, Pak Anies Baswedan, yang beliau luar biasa, punya track record baik, kecerdasannya luar biasa, punya prinsip keadilan dalam setiap kebijakannya. Tentu akan banyak kejutan-kejutan, ide-ide, gagasan, bagaimana change and continuity. Koalisi perubahan, kemudian kita ingin pastikan perubahannya adalah keberlanjutan program-program yang baik yang saat ini sudah ada. Jadi saya kira narasi yang ingin kita bangun adalah Pak Anies Baswedan membawa ide change and continuity. Kita ingin melakukan perubahan supaya Indonesia lebih baik. Kita akan melanjutkan program-program gagasan kampanye, program pemerintah yang saat ini sudah berjalan. Jadi kami tidak khawatir. Terima kasih Litbang Kompas sudah mengcapture preferensi pilihan publik ini. Bagi kami PKS, Nasdem dan Demokrat, khusus PKS, kami punya kader yang militan, soliditas strukturnya kuat, dan kemudian amal jama'i kerjasamanya juga bagus. Ini menjadi modal dasar bagi kami bahwa melihat hasil survei yang ada saat ini, kami hakul yakin mudah-mudahan target kami adalah masuk ke putaran kedua, dan di putaran kedua itu kesempatan bagi Anies ke depan. Anda mengatakan baik. Kami ingin menyampaikan bahwa belum ada cawapres. Ini faktor cawapres ini sangat penting. Dan kami yakin cawapres yang dipilih oleh Mas Anies, di mana beliau nanti akan memutuskan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kita yakin akan memberikan kontribusi untuk pemenangan ke depan. Baik. Anda tadi menggarisbawahi soal jabatan di pemerintahan, Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Karena itu mereka lebih dikenal publik, lebih elektabilitasnya lebih tinggi. Sedangkan Pak Anies sudah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi bukannya justru sebaliknya, Pak Anies tidak menjabat lagi sebagai pejabat publik begitu, seharusnya punya waktu lebih banyak untuk menyosialisasikan dirinya, untuk memberikan gagasan-gagasan kepada masyarakat, apa saja yang nanti akan dikerjakan jika dirinya menjadi seorang pemimpin. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, resources-nya juga berbeda. Kalau saat ini Gubernur Jawa Tengah, Menhan punya APBN, punya APBD, ya, untuk bisa memobilisasi pilihan, untuk bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan program-program pemerintahannya, dan itu akan dinisbatkan kepada yang bersangkutan. Sedangkan Pak Anies Baswedan saat ini tidak menjabat, memang keliling, tetapi tidak ada sesuatu yang misalnya harus menyerahkan ini, itu harus gunting pita dan sebagainya. Ini sangat rasional, dan dari situ ketika seseorang punya jabatan, birokrasi, kemudian mohon maaf ya mungkin aparat, terus kemudian sumber daya, itu lebih besar. Kami sampaikan bahwa yang kami tunggu adalah Oktober, di saat masuk pendaftaran ke KPU, kemudian masuk masa kampanye, disitulah ada debat calon presiden yang kami nantikan nanti, ya, dan itulah yang kita harapkan. Apa nanti kampanye gagasan? Ketika calon presiden, kita akan lihat bagaimana kampanye gagasannya ke depan untuk perbaikan, untuk perubahan, untuk bagaimana Indonesia yang lebih baik. Disitulah kesempatan Pak Anies Rashid Baswedan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang layak memimpin Indonesia ke depan. Nanti kita juga akan bahas tersendiri juga soal, tadi saya tertarik oleh pernyataan Bung Pipin soal pendamping-pendamping para bakal calon presiden ini. Siapa cawapresnya itu juga akan menentukan elektabilitas. Nanti akan bahas lebih khusus, tapi saya akan ke Pak Wihadi secara khusus menanyakan pendukungnya Pak Jokowi jika di hasil survei Litbang Kompas ini ternyata lebih banyak untuk memilih Ganjar Pranowo jika di hasil survei Litbang Kompas paling baru. Padahal dalam berbagai kesempatan ya, dan juga saya lihat juga ada beberapa baliho, lalu poster begitu ya. Berapa kali Pak Prabowo mendampingkan wajahnya dengan Pak Jokowi, dan beberapa kesempatan momennya juga berada dalam kesempatan yang sama dengan Pak Jokowi. Ini juga kan harusnya punya hasil yang serupa jika pendukungnya Pak Jokowi ini beralih ke, atau bukan beralih, ikut juga memilih Pak Prabowo, tapi hasilnya tidak demikian, Pak Wihadi. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira dengan hasil 30% itu adalah merupakan hasil yang kita hargai, dan saya kira itu bukan sesuatu hal yang boleh dikatakan tidak ada sama sekali pendukung Pak Jokowi. Tapi dalam hal ini kalau kita
cermati bahwa survei Litbang Kompas ini kan berjalan di bulan Juli kalau nggak salah. Nah ini kan perkembangan ini kan masih berjalan lagi. Nah saya kira mungkin relawan-relawan yang baru deklarasi ini adalah relawan-relawan yang dulunya mendukung Pak Jokowi. Dan ini kan salah satu hal yang mungkin saya katakan tadi, bahwa mereka baru mendeklarasikan, tapi belum bergerak dengan full speed di lapangan. Jadi saya kira relawan-relawan yang ada ini adalah merupakan relawan dari pendukung Pak Jokowi dan juga mungkin pendukung yang lain. Dan ini kan masih ada terus di sini untuk dukungan dari relawan. Jadi saya kira hasil 30% ini adalah hasil yang sudah ada, ya kan. Kemudian ini saya yakin akan bisa bertambah dalam hal ini karena dukungan dari relawan yang sampai sekarang masih terus mengalir untuk deklarasi dan mereka percaya kita masih belum bergerak full speed atau 100% mereka bergerak di lapangan. Oke, poin Anda kembali ke relawan-relawan yang baru deklarasi tadi, itu kebanyakan sebelumnya pendukung Pak Jokowi dan bisa saja nanti dalam beberapa waktu mendatang keadaannya akan berubah begitu ya Pak Wihadi ya? Ya, saya kira prediksinya demikian karena kalau kita melihat kan relawan, kita tahu bahwa relawan pendukung Pak Jokowi kan banyak sekali, ya kan? Dan sebenarnya juga dari situ kita melihat bahwa dengan 30% itu artinya bahwa Pak Prabowo dengan kinerjanya Pak Prabowo sebagai pembantu pembantu Pak Jokowi dan juga sebagai salah satu menteri terbaik, saya kira itu adalah merupakan perubahan, changing daripada pola pikirnya. Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi bisa beralih ke Pak Prabowo karena memang di situ kita melihat bahwa dari kinerja yang dilakukan Pak Prabowo cukup baik di Kemenhan. Baik Pak Wihadi, nanti saya ke Mas Bimo juga akan menanyakan siapa pendampingnya Mas Ganjar, sama juga halnya nanti Pak Wihadi juga Bung Pipin sampai saat ini masih galau-galau sepertinya nih ya. Siapa yang akan mendampingi para bakal calon presiden ini juga cukup menarik karena bisa saja mendongkrak elektabilitas para bakal capres. Selepas jeda akan kami tanyakan pada masing-masing narasumber, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, masih dengan 3 narasumber kami, ada anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wiyanto untuk membahas kejar-mengejar elektabilitas bakal capres berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Nah, saya tadi sebelum jeda menanyakan kepada Mas Bimo, Arya Bimo, soal calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar ini belum fix gitu, kayaknya masih gonta-ganti, masih incer-inceran begitu ya dari DPP sendiri. Dan ini juga hari ini Litbang Kompas merilis juga di Harian Kompas tepatnya. Ini ada 3 nama yang saling kejar mengejar juga. 3 nama bakal calon wakil presiden, ada Ridwan Kamil, Sandi dan Erick Thohir. Nah, apakah nama-nama ini yang jadi inceran ini kapan tepatnya Mas Arya Bima untuk ditetapkan sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar? Oh iya, mengenai sosok cawapres, kita tidak memungkiri ya. Tentu kita juga menghitung sejauh mana sosok cawapres ini juga menentukan hasil untuk mendongkrak suara Pak Ganjar Pranowo. Ya. Ini tentunya perlu kita memilih cawapres yang bisa dipastikan dapat menambah suara Pak Ganjar Pranowo untuk bisa menang. Ini penting dan tentunya cara memilih kami dengan berbagai simulasi dan satu skenario yang kemarin juga Mbak Puan sampaikan, nama-nama itu tentu juga dinamis. Walaupun yang utama tetap melihat bagaimana pasangan capres-cawapres ke depan itu mampu jadi presiden dan wakil presiden yang dapat kompak di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini maupun ke depan. Apalagi kita 2 kali pilpres sudah mendapatkan mandat rakyat yang tentunya saat ini dengan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi dalam kepemimpinan Pak Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini penting sekali di dalam kriteria-kriterianya. Untuk cawapres semakin cepat itu juga semakin baik karena
waktu sosialisasi ini agak berbeda dengan Pilpres tahun 2014 dan 2019 yang waktunya cukup panjang. Kalau kita melihat, kalau itu nanti Oktober diumumkan, itu hanya punya waktu sekitar 4 bulan untuk Capres-Cawapres ini melakukan berbagai kampanye. Maka kami juga berharap Kompas misalnya, saat ini kan masyarakat belum mengetahui banyak tentang hal yang tadi Pak Pipin sampaikan tentang program-program daripada calon-calon ini seperti apa. Masa kampanye nanti demikian pendek. Nah, kami ingin berbagai fasilitas publik, terutama juga media, memfasilitasi untuk kandidat Capres-Cawapres ini menyampaikan program-programnya kalau toh nanti yang bersangkutan menjadi presiden. Ini lebih penting daripada kita selalu diskusi berbagai gimmick-gimmick yang ada. Masyarakat pengen tahu apa sih keinginan yang akan direalisasi oleh calon presiden dan calon wakil presidennya. Nah, untuk menentukan ini tentu PDI Perjuangan bersama partai pengusung lainnya dan tentunya dengan Pak Joko Widodo membicarakan hal-hal yang paling pas seperti apa untuk pasangan Pak Ganjar Pranowo ini. Kemarin Mbak Puan juga menyampaikan masih adanya nama-nama baru yang muncul untuk dibicarakan, yang tentunya selain masalah kapasitas, kita juga melihat dan tidak menutup mata bahwa harus disesuaikan juga di mana kemampuan daripada cawapres ini mampu mendulang suara untuk menambahkan kekuatan dari segi elektoral dan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Saya kira itu. Ya, tapi sudah mengerucut Mas Bimo nama-nama itu kan terakhir itu ada 5 nama katanya yang sedang digodok oleh DPP. Bahkan kemarin malah Mbak Puan munculkan nama baru, Mas Gibran bisa saja kemungkinan mendampingi Mas Ganjar. Ini padahal Mas Gibran di luar 5 nama yang sebelumnya dikerucutkan tadi, tapi sekarang sudah mengerucut apa belum namanya? Iya, mengerucut pasti di dalam berbagai simulasi dan analisa. Tapi menambah kadang juga menjadi sesuatu perhatian karena digoda juga ini sama lembaga-lembaga survei ini kan untuk melihat sejauh mana kompetensi, kapasitas, juga popularitas dan elektabilitas bagi masing-masing cawapres yang sudah pernah dikantongi 10 nama itu. Saya kira itu. Berarti kalau tergoda oleh hasil survei, nama yang sudah digodok, ternyata di hasil survei tidak demikian begitu ya? Tidak sebagus yang dibayangkan begitu Mas Bimo? Ya, kalau pasangan ini kan bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kan yang penting buat kita untuk menjadi pasangan di dalam menyelesaikan persoalan ke depan. Tapi fakta juga tidak bisa dipungkiri sejauh mana elektabilitas dan popularitas itu penting. Itulah yang sering menggoda dari suatu sisi ini, mencari pasangan yang cukup pasangan ini yang pas dengan elektoral dan tingkat popularitas yang tinggi. Itulah yang saat ini menjadi satu pemikiran dengan dinamika masyarakat yang berkembang. Pak Wihadi, ini menarik melihat hasil survei Litbang Kompas soal sosok bakal calon wakil presiden nih, gadang-gadang bakal calon wakil presiden. Kita ketahui Muhaimin Iskandar, Caimin ini berapa kali dalam berbagai kesempatan mengemukakan sangat ingin menjadi pendampingnya Pak Prabowo gitu ya di Pilpres nanti sebagai calon wakil presiden. Namun menariknya di survei Litbang Kompas kali ini jika kita lihat hasil 3 besar lah ya yang paling tinggi elektabilitasnya tidak ada nama Caimin, adanya nama Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, sama Erick Thohir begitu Pak Wihadi. Analisis Anda soal ini bagaimana Pak Wihadi? Sorry. Jadi begini, Gerindra dengan PKB ini kan sudah berkoalisi 1 tahun yang lalu, dan dalam komitmen yang tertuang dalam tertulis itu ada komitmen bahwa penentuan presiden dan calon presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB, dan artinya itu adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, kemudian kita tahu bahwa penentuan presiden sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden, yang belum adalah calon wakil presiden. Nah, calon wakil presiden ini tentunya penentuan calon wakil presiden, Gus Muhaimin lah yang mempunyai golden ticketnya
dan juga dalam hal ini Gus Muhaimin lah yang mempunyai keputusan siapakah yang nanti akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke. Nah, kemudian dalam hal ini ada koalisi baru. Nah, tentunya tetap bahwa kesempatan yang diberikan oleh perjanjian di awal itu adalah tetap kepada Gus Muhaimin. Nah, dalam hal ini keputusan ini kan nantinya akan digodok bersama siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang seperti ini saya kira masih ada waktu untuk kita lakukan pembicaraan-pembicaraan, dan juga saya kira survei masih berjalan, dan saya kira hal ini masih menjadi pemikiran kita ke depannya. Karena kan ini bulan Oktober dan pendaftaran itu 17 November. Jadi saya kira masih ada waktu di sini, dan kita melihat bagaimana nanti penentuan calon wakil presiden yang akan ditentukan oleh Gus Muhaimin mengenai masalah siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo. Ya. Kira itu ya, karena memang cukup menentukan nanti siapa yang mendampingi Pak Prabowo. Bisa jadi yang mendampingi Pak Prabowo dinilai masyarakat lebih cocok untuk mendampingi Pak Prabowo, elektabilitasnya juga bisa naik menyusul Mas Ganjar, bukan suatu yang mustahil begitu, seperti itu. Nah, tapi ini yang menarik perhatian saya juga, Pak Wihadi. Kemarin Gus Muhaimin juga sempat bersafari lah ya begitu dengan beberapa partai politik, termasuk PDI Perjuangan, bertemu dengan PDI Perjuangan. Tapi meskipun demikian, dia menyatakan tetap setia bersama Pak Prabowo apapun yang terjadi. Nah, kalau misalnya ternyata nanti calon wakil presiden yang dipilih itu bukan Gus Muhaimin, apakah kesetiaan itu akan tetap dipegang oleh Partai Gerindra? Nah, saya kira kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keputusan calon wakil presiden ini adalah Gus Muhaimin lah yang mempunyai hak terbesar untuk menentukan siapa calon wakil presidennya. Jadi saya kira yang sudah ditentukan oleh nantinya itu tentunya sudah ada persetujuan dan segala macam, dan itu adalah persetujuan bersama, dan Gus Muhaimin lah yang mempunyai hak terbesar untuk menentukan siapa calon wakil presidennya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Gus Muhaimin, safari dan segala macam itu semuanya dikomunikasikan oleh kita semuanya, dan saya kira hal seperti itu adalah silaturahmi kebangsaan yang biasa dilakukan, dan Pak Prabowo pun juga melakukan kunjungan-kunjungan silaturahmi kepada partai-partai politik yang lain, dan saya kira bisa dengan Pak Muhaimin, bisa juga dengan Tanto sendiri, dan itu terjadi. Jadi tidak ada perlu yang dipermasalahkan, tapi yang jelas adalah sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen kami dengan partai dengan PKB, itu tetap kita jalankan untuk penentuan. Baik. Saya akan ke Bung Pipin. Bung Pipin, meskipun saat ini Pak Anies Baswedan ini elektabilitasnya masih belum terlalu bersaing dengan Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, tapi tentu akan ada upaya dari PKS dan teman-teman partai pengusung lainnya untuk mendongkrak elektabilitas Pak Anies. Upaya apa saja kira-kira yang akan ditempuh? Apakah salah satunya adalah menetapkan cawapres yang lebih dulu? Mungkin bisa saja ini langsung melesat begitu Pak Anies jika menetapkan cawapresnya yang tepat untuk mendampingi beliau? Ya, tentu ya, cawapres itu salah satu faktor pemenangan yang menjadi salah satu pertimbangan kami ke depan ketika Pak Anies misalnya di survei masih di ranking 3 ya, dan saya kira kita akan melihat nanti bahwa sosok Pak Anies itu mungkin berbeda dengan yang lainnya. Beliau tidak bergantung kepada kepada yang di atasnya atau yang mempunyai pengaruh. Jadi beliau betul-betul bukan seorang petugas partai, tetapi beliau adalah orang yang independen yang diberikan hak oleh ketiga partai, PKS, Nasdem, dan Demokrat, untuk memutuskan cawapresnya. Yang pertama adalah punya potensi menang, berkontribusi nanti kepada pemerintahan ke depan supaya berjalan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, adalah cawapres yang memiliki faktor kriteria 0 yang beliau sebutkan. Kriteria 0 itu apa? Berani dan tidak punya kasus. Kenapa? Karena kita tahu dalam kondisi saat ini, siapapun pasti akan berhitung ya. Bagi kami sebagai penantang, ketika
salah memilih cawapres, apalagi cawapresnya punya kasus hukum, sangat mudah untuk diperkarakan gitu. Jadi ada interlocking politik yang saat ini terjadi. Nah, jadi bagi kami adalah kami ingin memastikan bahwa Pak Anies nanti pendampingnya adalah orang-orang yang punya keberanian yang kuat ya dan kemudian tidak punya kasus hukum ke depan sehingga tidak bisa dipersoalkan ke depan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu ya kami dari PKS, Nasdem dan Demokrat dan juga relawan Anies Baswedan yang saat ini bekerja door to door dari rumah ke rumah ya. Kemudian kita pastikan setiap relawan juga bekerja di media sosial dan yang tak kalah penting bagi kami adalah saat ini PKS sedang menyiapkan badan saksi nasional yang memastikan bahwa semua proses yang kita lalui program Baik. kampanye door to door itu kemudian kita gawangi nanti di TPS itu memastikan bahwa tidak ada suara rakyat yang digarong ya maka kita pastikan bagi siapapun yang mau daftar menjadi saksinya Anies Baswedan welcome PKS sangat terbuka. Oke. Jadi bagi kami ini waktu cukup ya kurang lebih mudah-mudahan 6 bulan. Saya setuju dengan Mas Arya bahwa lebih baik kita fokus kepada kampanye gagasan bukan kampanye saling memecah belah bangsa, kita fokus bagaimana apa yang ditawarkan oleh Pak Anies ke depan, bagaimana kita misalnya lebih memberikan perhatian kepada jalan yang non berbayar dibandingkan jalan yang berbayar, kemudian bagaimana kita bisa mengurangi hutang negara supaya tidak berlipat ganda sebagaimana saat ini, terus Oke. bagaimana kita mencari solusi supaya kedaulatan bangsa kita masih bisa terjaga. Saya kira banyak hal dan yang paling penting saat ini concernnya Mas Anies adalah bagaimana kita concernnya bisa mengentaskan pengangguran, lapangan pekerjaan, prioritas tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing misalnya. Kemudian kita juga concern bagaimana sembako bisa lebih terjangkau, kesediaannya ada, kemudian harganya murah, dan bagaimana kesehatan juga bisa lebih baik. Jadi Oke. itulah yang saat ini kami sangat makanya welcome ketika UI, BEM UI mengajak Capres Pak Anies Baswedan untuk datang kemudian berdebat di kampus ketika MK memberikan keputusan yang sangat luar biasa. Ini saya kira pencerdasan demokrasi yang sangat baik yang disampaikan oleh MK. Silahkan capres kampanye tidak boleh bawa simbol atau bawa logo. Saya Oke. kira ini adalah hal yang ditunggu oleh Pak Anies Baswedan bersama PKS. Baik, berani dan tidak punya kasus itu yang jadi poin utama untuk memilih cawapres. Jadi tapi siap ya untuk lebih dulu mendeklarasikan calon wakil presiden dibanding baca pres lain, sudah siap ya berarti Pak Anies ya? Ya, saya kira kami tentu ya siap ya dan tinggal cari momentum kapan yang pas. Saya Iya, juga karena banyak setuju yang dengan tunggu Mas juga Kang Arya, Pipin ini. lebih cepat, lebih baik. Baik. Nama-namanya dan Pak Anies sebetulnya sudah mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih, tinggal pengumuman saja. Kita akan nantikan kapan pengumuman yang tepat. Ya tentu saya juga setuju dengan Mas Arya, lebih cepat lebih baik, tetapi tentu ada hitung-hitungan politik yang kami pertimbangkan. Oke. Oke, saya singkat saja ini untuk pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber, saya ke Mas Bimo. Ini kalau kita lihat meskipun elektabilitasnya Pak Ganjar dibanding Pak Prabowo ini lebih unggul sedikit begitu tipis, tapi sebenarnya jika dibandingkan dengan survei Litbangkompas sebelumnya menurun ini elektabilitasnya begitu ya. Apakah ini juga karena kinerja mesin partai tidak bekerja dengan optimal atau seperti apa? Apa yang akan dilakukan oleh partai-partai pengusung terutama PDI Perjuangan dan P3 sejauh ini yang sudah menyatakan diri mengusung Mas Ganjar? Mesin partai optimalnya harus seperti apa sebenarnya nanti? Ya, strategi kampanye pilarnya kan kita sudah mengetahui, yaitu partai itu sendiri pengusungnya, sebagai pengusungnya dan juga relawannya ya. Oke. Kami menyiapkan strategi kampanye yang tentunya terutama buat anak-anak muda. Mohon maaf Mas Bimo, mikrofonnya mungkin bisa dikeluarkan kembali. Jadi kurang jelas ya, baik silakan. Strategi kampanye yang dengan taktik yang ya lebih bisa diterima oleh terutama Gen Z, baik. yang membuat rakyat tentunya jatuh cinta kepada Ganjar Pranowo dan pasangannya nanti. Yang pasti kampanye simpatik. Ya, bagaimana bentuknya tentu saja ini masih dalam pengelolaan di dapur kami, dan kami terus mengajak kepada para pendukung Mas Ganjar Pranowo untuk itu tidak menyebarkan berita-berita bohong
kebencian, juga hal yang manipulatif, ya, yang harus rasional, data. Kemudian kita juga tidak ingin dengan cara-cara menjelekkan satu dengan yang lainnya. Kami ingin menyampaikan gambaran sejelas-jelasnya, seterang-terangnya tentang sosok Ganjar Pranowo ini, seperti apa yang tentunya masyarakat harus ketahui, ya, termasuk latar belakang serta karir politiknya, dan bagaimana menarasikan Indonesia yang Pancasilais dengan smart nasionalisme dan teknokratik nasionalisme. Ini penting sekali karena untuk sosok pasangan ini ke depan adalah cara berpikir yang mengglobal dengan kepentingan nasional interest yang kuat, saya kira itu. Ya, kampanye-kampanye humanis kedepankan begitu ya oleh mesin partai. Nah, saya akan ke Pak Wihadi juga. Ya, baik. Saya kan Pak Wihadi juga. Selain Pak Wihadi, selain Gerindra kan ada juga teman koalisi dari PKB, Golkar dan PAN. Tapi memang Golkar dan PAN ini baru bisa dibilang baru bergabung begitu sih. Sehingga mesin partainya mungkin belum total berjalan untuk mengampanyekan atau menyosialisasikan apa yang jadi program-program Pak Prabowo. Nah, konsolidasi seperti apa nantinya yang akan ditempuh oleh partai koalisi sebagai mesin partai mengoptimalkan elektabilitas Pak Prabowo? Ya, saya kira begini, kalau kami dengan PKB kan sudah 1 tahun dan kita juga sudah berkomunikasi dan saya kira sudah berjalan, mesin partai Gerindra sudah berjalan, kemudian PKB juga sudah berjalan, dan sekarang dengan ada pendatang baru, Golkar dan PAN. Tetapi kalau kita lihat bahwa Golkar sendiri mendeklarasikan untuk mendukung Pak Prabowo itu adalah dasarnya setelah mereka rapat dengan ketua DPD tingkat 1. Dan dalam ketua DPD tingkat 1 pun sudah jelas bahwa mereka akan mendukung Pak Prabowo. Jadi ini mesin partainya tinggal kita kita tune in-kan aja, kita satukan saja, dan saya kira mesin partai akan bergerak untuk kita keselarasan daripada ini semua. Demikian juga dengan PAN. Jadi saya kira mesin partai kita dalam hal ini nanti akan lebih intens lagi dan kita akan komunikasi lebih intens kepada partai-partai koalisi. Jadi saya kira ke depannya kita sudah jalan. Cuman satu hal lagi bahwa memang kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana soft campaigns atau pemilu damai ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa kita dalam hal ini kita adalah kita adu visi, adu misi. Ya kan, itu sudah jelas dari sebelum dua calon mengatakan itu, Pak Prabowo sudah ada bulan kalau nggak salah bulan Mei itu kita sudah menyatakan itu pada saat pertemuan, dan kita mengatakan pemilu damai, jangan kita gontok-gontokan, jangan kita provokasi, jangan kita menjelek-jelekan. Itu sudah menjadi menjadi pedoman kita semuanya. Jadi saya kira ini yang menjadi langkah-langkah ke depan kita. Baik, sedikit Bung Pipin dari PKS, mesin partainya kan juga bukan hanya PKS tapi ada Partai Nasdem dan juga Demokrat begitu ya. Nah, selama ini saya lihat tapi Pak Anies ini belum seiring sejalan dengan partai-partai pengusung jika menyosialisasikan diri ke berbagai daerah. Nah, apa yang jadi upaya terdepan nanti buat PKS, Nasdem dan Demokrat sebagai mesin partai mengoptimalkan elektabilitasnya Pak Anies? Ya, tentu ya, kami punya karakter kader yang militan, kemudian soliditas struktur dan kerjasama di antara kita akan tingkatkan, dan saya kira pengalaman kami di Pilkada DKI akan kita coba analisis, kaji, kemudian diterapkan di tingkat nasional. Saya kira kami melihat bahwa mesin-mesin partai itu ya struktur, kemudian kader dan totalitas caleg itu akan kita optimalkan, dan kami hakul yakin ya ketika kami punya calon terbaik ya untuk bangsa ini, Pak Anies Rashid Baswedan ini nanti akan lebih nampak nanti kalau memang sudah masuk masa kampanye di mana KPU akan menggelar ya kampanye secara terbuka, kemudian nanti ada debat capres ya. Dan kami tentu kampanye door to door yang menjadi salah satu program gacoannya PKS ya. Kemudian PKS menyapa ya, dan kemudian Partai Demokrat dan Nasdem juga sama ya. Itu menjadi strategi penting. Tapi bagi kami kerangkanya kami punya konsep menang berkah bermartabat, yaitu menang tidak menghalalkan segala cara. Kami fokus bagaimana kemenangan ini kemenangan untuk rakyat Indonesia. Baik. Terima kasih Bung Pipin dari DPP PKS, lalu juga dari DPP PDI Perjuangan ada Bung Aryo Bimo, dan dari DPP Partai Gerindra, juru bicara Partai Gerindra ada
Wihadi Wiyanto bergabung bersama kami dalam membahas elektabilitas bakal capres yang saat ini masih susul-menyusul. Kita akan nantikan masih ada beberapa bulan ke depan untuk mengoptimalkan bakal capres masing-masing melalui mesin partai masing-masing. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat pagi. Terima kasih. Terima Mas kasih. Arya. Selamat pagi semuanya.